siswa-siswi yang bersemangat. Berjumpa lagi ya dengan Bu Winda. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi kekongruenan dan kesebangunan. Perhatikan di samping kiri layar kalian. Di sana ada beberapa tombol yang bisa kalian klik untuk menuju ke bagian yang kalian inginkan. Jika kalian ingin ke peta konsep, silakan klik tombol peta konsep. Jika kalian ingin ke glosarium, silakan klik tombol glosarium. Jika kalian ingin ke pendahuluan, silakan klik tombol pendahuluan. Jika kalian ingin ke kegiatan pembelajaran, silakan klik tombol kegiatan pembelajaran. Jika kalian ingin ke evaluasi, silakan klik tombol evaluasi. Dan jika kalian ingin menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini, silakan klik tombol selesai. Halo siswa-siswi yang bersemangat. Sekarang kalian ada di peta konsep. Silakan baca dan pelajari ya. Halo siswa-siswi yang bersemangat. Sekarang kalian ada di glosarium. Silakan baca dan pelajari ya. Halo siswa-siswi yang bersemangat. Sekarang kalian ada di pendahuluan. Jika kalian ingin ke deskripsi, silakan klik tombol deskripsi. Jika kalian ingin ke prasyarat, silakan klik tombol prasyarat. Jika kalian ingin ke petunjuk penggunaan modul, silakan klik tombol petunjuk penggunaan modul. Jika kalian ingin ke tujuan akhir hasil belajar, silakan klik tombol tujuan akhir hasil belajar. Dan jika kalian ingin ke kompetensi, silakan klik tombol kompetensi. Halo siswa-siswi yang bersemangat. Sekarang kalian ada di deskripsi. Silakan baca dan pelajari ya. Halo siswa-siswi yang bersemangat. Sekarang kalian ada di prasyarat. Silakan baca dan pelajari ya. Halo siswa-siswi yang bersemangat. Sekarang kalian ada di petunjuk penggunaan modul. Silakan baca dan pelajari ya. Halo siswa-siswi yang bersemangat. Sekarang kalian ada di tujuan akhir hasil belajar. Silakan baca dan pelajari ya. Halo siswa-siswi yang bersemangat. Sekarang kalian ada di kompetensi. Di sini ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu yang akan kalian gunakan dalam pembelajaran kali ini. Silakan baca dan pelajari ya. Halo siswa-siswi yang bersemangat. Sekarang kalian ada di kegiatan belajar 3. Perhatikan tombol sebelah kiri layar kalian ya. Di sana ada beberapa tombol yang bisa kalian klik. Jika kalian ingin ke tujuan kegiatan pembelajaran, silakan klik tombol tujuan kegiatan pembelajaran. Jika kalian ingin ke materi, silakan klik tombol materi. Jika
kalian ingin ke contoh soal, silakan klik tombol contoh soal. Jika kalian ingin ke tugas, silakan klik tombol tugas. Dan jika kalian ingin ke kegiatan belajar 4, silakan klik tombol kegiatan belajar 4. Halo siswa-siswi yang bersemangat, sekarang kalian ada di tujuan kegiatan pembelajaran kegiatan belajar 3. Silahkan baca dan pelajari ya. Halo siswa-siswi yang bersemangat, sekarang kalian ada di video pembelajaran kegiatan belajar 3. Selamat menonton ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan ke syarat segitiga yang sebangun. Kalau kemarin kita sudah tahu syarat-syarat bangun datar yang sebangun, sekarang kita akan ke khusus segitiga yang sebangun ya. Misalnya di sini Bu Guru kasih gambar segitiga ABC dan segitiga KLM. Di sini kita akan mengetahui apakah panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Ya, di sini diketahui beberapa sudut dan sisinya sudah diketahui. Ya, sudut A sama dengan sudut K, kemudian sudut C sama dengan sudut M. Ya. Kita akan mencari tahu panjang sisi-sisi yang bersesuaian dulu. Misalnya di sini ada AB. Ya, kita cari tahu dulu. AB itu sebanding dengan yang mana? AB sebanding dengan KL. Ya, betul ya, KL. AB itu adalah C dan KL itu adalah 2C. Jadi perbandingannya 1/2 ya. Kita ke sisi yang lain ya, misalnya sisi BC. BC sebanding dengan ya LM ya. BC itu adalah A, LM itu adalah 2A. Jadi perbandingannya 1/2. Sama ya, tadi 1/2, ini juga 1/2. Kemudian kita ke sisi yang lain, pasti sama ya. AC sebanding dengan KM. AC itu B, KM itu 2B. Jadi perbandingannya ya pasti sama 1/2 ya. Itu adalah perbandingan sisi-sisinya ya, sudah senilai. Kita cari tahu syarat yang kedua, yaitu sudutnya ya. Dua pasang sudut harus bersesuaian sama besar. Kenapa hanya dua pasang sudut? Karena pada segitiga, jika dua pasang sudut saja sudah sama besar, maka sudut yang ketiga pasti sama besar. Tidak perlu dihitung, pasti itu sama besar ya. Itu khusus pada sudut segitiga. Ya, diketahui pada gambar sudut A sama dengan sudut K. Kemudian apalagi yang diketahui? Ya, sudut C sama dengan sudut M ya. Yang ketiga tidak usah kita cari, pasti sama besar ya. Jadi dua bangun ini, dua segitiga ini, segitiga ABC dan KLM adalah segitiga yang sebangun ya. Sudah terbukti. Oke, selanjutnya kita akan ke sifat-sifat dua segitiga yang sebangun. Selain syarat, di segitiga yang sebangun juga punya sifat-sifat ya. Sifat dua segitiga yang sebangun yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding ya, atau kriteria SSS, sisi-sisi. Di sini ada sisi N pada OQ itu sebanding dengan 2N pada AC
ya. Kemudian sisi T pada OP sebanding dengan sisi 2T pada AB. Ya, kemudian satu lagi adalah sisi M pada PQ itu sebanding dengan sisi 2M pada BC. Ya. Kemudian yang kedua adalah sudut-sudut yang seletak sama besar atau kriteria SD, SD, SD. Sudut-sudut ya. Di sini ada segitiga ABC dan segitiga OPQ ya. Sudut A itu sama besar dengan sudut Q ya. Kemudian sudut C sama besar dengan sudut Q. Kemudian sudut B itu sama besar dengan sudut P ya. Sudut yang warnanya sama itu menandakan sudutnya sama besar ya. Kemudian yang ketiga adalah satu sudut sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding atau kriteria sisi sudut sisi ya. S, SD, S. Misalnya di sini ada sisi C itu sebanding dengan sisi Q ya. Kemudian sudut A sama besar dengan sudut O. Kemudian sisi B itu sebanding dengan sisi P. Selanjutnya di sini ada contoh soal ya. Misalnya ada gambar di sini ya, gambarnya seperti itu. Pertanyaannya adalah buktikan ABC sebangun dengan CDE dan hitunglah panjang CE dan DE-nya. Ya, sebelum itu Bu Guru akan gambar dua segitiga yang diketahui tadi ya. Di sini ada dua segitiga, siku-siku di D yang pertama, kemudian ini E, ini C, kemudian ini ada siku-siku di B, kemudian di sini C. Kenapa C? Karena di sini ada sudut bertolak belakang ya. Kalau sudut bertolak belakang artinya sudutnya sama besar ya. Jadi di sini C-nya sama ya. C pada segitiga ABC dan C pada segitiga CDE itu sama. Jadi di sini A ya. CD-nya 16, kemudian AC-nya 10, AB-nya 6. Itu yang diketahui pada gambar ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencari panjang BC dengan menggunakan triple Pythagoras ya. Masih ingat ya, jika triple Pythagoras 3, 4, 5, maka kalau di sini 6 dan di sini 10, maka di sini 8 ya. Betul, berarti BC-nya sudah ketemu. Ketemunya adalah 8 ya. Kemudian setelah kita mencari BC, kita cari dulu panjang yang lainnya ya. Yang diketahui adalah CE dan DE. Tapi sebelum itu kita buktikan dulu apakah segitiga ABC dan segitiga CDE sebangun ya. Kita perhatikan sudut ABC itu sama dengan sudut EDC ya, siku-siku. Karena sudah diketahui pada gambar ya, siku-siku. Kemudian ada lagi sudut ACB itu sama dengan sudut ya, betul, ECD karena bertolak belakang. Jadi besar sudutnya pasti sama jika bertolak belakang ya. Ingat ya. Kemudian syarat yang kedua adalah perbandingan sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama. Kita buktikan AC itu sebanding dengan EC, kemudian BC itu sebanding dengan DC, dan AB sebanding dengan ya, betul, DE ya. Kita lihat pada gambar AC-nya 10, EC-nya belum tahu atau CE-nya, sama dengan BC-nya itu berapa tadi? 8/16 sama dengan AB-nya 6 dan DE-nya belum diketahui ya. Itu yang ditanyakan. Kita coret jadi 1 dan 2. Kemudian kita cari CE-nya. Berarti dengan perkalian silang ya. 10 kali 2 per 1 sama dengan 20. DE-nya juga sama, perkalian silang. Sama dengan 6 kali 2 bagi 1 sama dengan 12
Jadi sudah diketahui bahwa segitiga BC itu sebangun dengan CDE. Kemudian CE-nya 20 dan DE-nya 12. Begitu ya. Halo siswa-siswa yang bersemangat. Sekarang kalian ada di contoh soal kegiatan belajar 2. Silahkan baca dan pelajari ya. Nah, pada latihan soal ini kalian diminta untuk memilih salah satu jawaban yang kalian anggap paling tepat. Misalnya nih nomor 1. Pasangan segitiga berikut ini pasti sebangun kecuali yang mana? Itu ada pilihan A, B, C, dan D. Misalnya di sini Bu Guru pilih yang A, 2 segitiga sama sisi. Kita akan lihat apakah jawaban yang A ini benar atau salah. Kita langsung bisa melihat jawabannya. Ya, salah. Coba lagi yuk. Nah, karena tadi salah, maka Bu Guru akan mengulangi lagi. Ya, misalnya di sini pasangan segitiga berikut yang pasti sebangun kecuali Bu Guru jawab yang B, 2 segitiga sama kaki. Kita lihat apakah betul atau salah. Yeay, selamat, kamu benar. Lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, tadi sudah betul ya jawabannya. Nomor 1 adalah yang B, 2 segitiga sama kaki. Untuk soal nomor 2 dan 3 silahkan nanti kalian bisa mengerjakan sendiri di buku catatan kalian. Nah, nanti kalian bisa langsung memilih jawabannya, nanti langsung mendapatkan jawabannya betul atau salah. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, sekarang kita ke tugasnya. Halo siswa-siswi yang bersemangat. Sekarang kalian ada di tugas kegiatan belajar 3. Silakan baca dan pelajari ya. Jika sudah membaca dan mempelajarinya, silakan kalian kerjakan tugasnya.